Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di praktikum algoritma pemrograman. Untuk sekarang itu pertemuan ketujuh atau modul ketujuh. Sebelumnya mohon maaf untuk pertemuan ketujuh ini harus dilaksanakan secara sinkronus atau enggak secara live ya. Jadi di sini lewat video aja. Nanti saya kirimin ke grup berupa link YouTube. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ini ya ke bagian modulnya dulu. Di sini kita pertemuan 7 atau modul 7 itu tentang tab in. Tab in itu maksudnya di ini bikin tipe bentukan. Nah, di sini eh, latihannya ditulis aja semua ini dari sini sampai sini ditulis ulang, diketik ulang, nanti di running hasilnya masukin ke hasil praktikum. Lalu untuk tugas ini langsung ke bagian tugas ya. Tapi eh, di sini untuk bagian hasil praktikum dulu, sepertinya ini masih yang seperti yang sebelum-sebelumnya kita nggak terlalu banyak bikin karena di sini cuman bentuknya metode, di sini fungsi pakainya, cuman pakai fungsinya satu doang, satu fungsi. Ini bentukannya dia langsung si algoritma langsung di bagian eh, kamus globalnya, jadi nggak bikin realisasi di bawah itu boleh, bentuknya boleh kayak gini, boleh seperti yang biasanya. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian tugas karena ini tinggal copy aja bisa. Untuk bagian tugas, di sini kita bikin tipe bentukan tab in. Tab in itu kita bikin tabel, gitu. Bikin tabel atau apa ya, suatu inputan aja, tapi nanti dikelolanya oleh satu tipe bentukan. Kan yang biasa kita tahu kan itu ada tipe data dasar gitu. Tipe data dasar kan kayak integer, terus float, double. Nah, sekarang kita bikin tipe data baru atau tipe data bentukan. Di sini tipe data bentukannya mengelola array satu dimensi atau cuman punya satu doang, satu panjang doang. Lalu di sini dalam tab ini emang ada arraynya, tipe datanya integer, variabelnya bebas, yang penting nanti punya suatu panjang atau suatu length. Di sini ada NF atau integer di sini sebagai perwakilan untuk melihat berapa banyak data yang akan diinputkan atau dimasukkan. Jadi nanti setiap supaya data tersebut terintegrasi ke setiap metode ya ke setiap metode atau fungsi atau prosedur, makanya pakai NF ini supaya bisa dipanggil kemana-mana si datanya, si jumlah datanya. Nanti ini tuh NF ini tuh bakal disambungin ke ininya, letaknya, karena kan nanti ini yang menentukan posisi letaknya. Nah, kalau dimasukin ke sini bakal diambil data di letak yang ini. Nanti kita langsung coba aja. Terus di sini kita bikin prosedur untuk pengisian terhadap tipe tersebut gitu. Nilainya sembarangan boleh bebas. Nah, di sini em, yang ketiga bikin mengurutkan data maksimum sort atau dan minimum sort. Di sini untuk max sortnya cari bilangan terbesar pada array, letakkan bilangan terbesar tersebut pada posisi akhir array. Jadi eh, proses perulangannya, proses pensortirannya tuh, jadi kalau yang terbesar tuh pindahin terus ke kanan sampai di ujung itu yang paling besar ya. Terus eh di sini, oh ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, di sini bentuk pseudocode dari maksimum sortnya.
Paling gitu aja. Ini kita tinggal konversi aja ke bahasa saya bagaimana. Ini langsung contoh aja. Saya udah bikin ininya. Nah, di sini ada preprosesor biasa. Di sini saya pakai Math. Di sini nambahin aja. Takutnya sewaktu-waktu dipakai. Tuh di sini terus di sini bikin tipe bentukannya. Di sini saya nama tipe bentukannya tab in kan dimintanya. Terus untuk di sini ada arraynya pakai integer terus variabelnya k. Di sini boleh eh, pakai 10 langsung atau di sini kita bikin define max 10. Jadi di sini kita bikin max. Lalu di sini ada nf sebagai tadi untuk menentukan banyaknya data dari tabel. Nah, kan kita diminta untuk bikin beberapa metode. Nah, di sini ada saya bikin bentuknya prosedur, 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 prosedur. Nah, di sini ada isi data, ya di mana nanti kita bakal mengisikan data, terus ada cetak data nanti di mana data yang ada pada tabel akan dicetak. Lalu di sini ada maksor untuk mensortir. Nah, di sini main drivernya pertama ada integer i, di mana di sini i itu untuk sebagai perwakilan nanti kalau untuk si ininya perulangan ya berapa banyaknya perulangannya. Nah, nanti terus di sini kita juga deklarasiin nih. Kan tadi kan udah bikin tab ini tipe datanya. Nah, ini tuh masih kamus global. Ya, nah ini kita kamus lokalnya bikin di sini untuk supaya bisa dipakai di main drivernya atau di main methodenya. Di sini tab in-nya kita inisialisasi atau deklarasikan dengan T1. Untuk algoritmanya di sini kayak seperti biasa, cuman minta masukin buat berapa data yang bakal kita masukkan itu. Untuk selanjutnya bakal diserahkan kepada beberapa metode yang telah dibuat. Untuk realisasinya di sini ada isi data dulu. Tadi kan di sini type in T ini kenapa pakai bintang karena nanti bentuknya ada masukan dan juga ada keluaran. Terus ini ada integer i. Nanti itu i itu kan tadi sebagai yang berapa data yang bakal dimasukin nanti supaya perulangannya ngikutin si i ini. Lalu di sini kita bikin integer j untuk perwakilan dari perulangan nanti. Terus di sini bikin a ini tempat sementara dari eh, namanya suatu nanti yang data yang bakal dimasukin gitu. Kan nanti kan prosedur ini bakal dipanggil. Nah, setelah itu nanti di sini I itu kita sama denganin TNF ini ya. Jadi supaya nanti si data yang I ini tuh bakal masuk ke dalam tabel tab in. Nah, di sini perulangannya dari satu sampai kurang dari sama dengan I. Misalnya tadi dimintanya di sini isinya 5 ya udah berarti nanti di sini 5 gitu. Lalu di sini printf masukkan data seperti biasanya scan f. Sementara ini kita masukin ke variabel a dulu. Nanti a ini kita bakal masukin lagi ke ini dalam array yang udah kita buat di tab in. Ini t tuh untuk tab in-nya dimasukkan ke k, posisi ke j. Tuh. Lalu di sini kita lanjut ke cetak. Cetak. Untuk cetak ya tinggal kita panggil aja TKJ-nya. Jadi sesuai dengan tulangannya. Itu. Lalu di sini ada maksort. Nah, kan tadi kan di sini bikinnya ada disuruhnya maksort sama minsort ya. Bebas mau dibikinnya nanti si cari data terbesar terkecilnya di dalam satu maksort ini atau nanti dibikin dua
dua prosedur boleh. Kalau di sini saya dibikin satu, cuman kalau emang mau dibikin dua boleh. Jadi kan ini saya bikinnya satu. Di Maxort, di dalam Maxort tuh ada eh, namanya ada fungsi mensortir dari data terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil gitu. Di sini eh, sini kita bikin dulu tempat sementaranya untuk terus max-nya sebagai perwakilan nanti nanti dicek itu besaran mana terus nanti di sini indeks. Jadi kita simpan indeks berapanya nanti. Nah, lalu kita langsung bikin for J dari TNF artinya berarti nanti di sini bentuknya descending ya. Jadi dari terbesar ke terkecil. Misalnya ini dari 10 gitu minta TNF ya. Ya udah 10 sampai ke 0. Berarti sampai ke 1 berarti ya di sini. Maksudnya 0, kita bentuk aja 0 aja dulu. Kenapa? Karena kita ngecek itu dari awal sampai akhir. Nanti tuh bakal misalnya dari 1 sampai 10 dicek no. Kan kita mulai nanti di sini ada 1 nih. 1 sampai ke J. Berarti kan kalau di sini masih 10 J-nya. Berarti 1 sampai 10. Misal data ke 1 nilainya 2 gitu. Kita bandingin nih 2 apakah lebih besar dari 0 ya tentu. Jadi nanti 2 itu bakal yang asalnya di ini apa? Kita bakal bikin namanya indeks baru lagi atau tempat baru. Nanti di sini ke I, misalnya berarti eh benar nggak lebih dari max gitu. Kalau benar, nanti berarti indeksnya masukin ke I, berarti ke satu. Data ke satunya berarti si data emang ke satu itu. Data kedua nanti dicek. Data kedua tuh lebih lebih besar dari max gak? Nah, max ini udah diisi sama TKI yang tadi, yang data ke satu. Berarti artinya eh, data kedua itu bakal dicek lebih besar nggak dari yang ke satu itu. Kalau iya, ya udah nanti ada eh, seperti ini lagi masukin terus sampai nanti akhir. Nanti kan ini kan nurun nih jadi 9. Berarti nanti ngecek dari 1 sampai 9. Kenapa sampai 9? Karena kan 10-nya udah yang terbesar di awal tadi kan gitu. Itu pasti yang paling akhir udah pasti jadi yang paling besar. Nah, nanti prosesnya ini kan tadi kan udah nih 1 sampai 10 misalnya perulangan yang pertama 1 sampai 10 seret dapat yang paling akhirnya berapa. Nanti di sini bikin nih TMP sama dengan TKJ, maksudnya tuh berarti tadi data ke 10, data ke 10 tuh dimasukin ke TMP dulu sementara kita belum masukin ke tabel aslinya soalnya tadi si data yang tadi. Nanti yang TKJ ini diisi sama si Max karena si Max itu data yang paling besar tadi. Terus bikin satu lagi TKIDX diisi sama TMP tadi atau data yang paling besar tadi. Terus di sini untuk mengurutkannya tinggal kita pergunakan di bagian pencetakan aja. Kenapa ya? Karena kita udah dapat nih datanya. Kalau mau terbesar terkecil kan tinggal kalau dari terkecil berarti dari kiri ke kanan. Kalau terbesar kanan ke kiri itu aja sih sebenarnya. Terus nanti di sini kalau misalnya dari yang terkecil ya berarti dari 1 sampai ke X, 1 sampai ke N. Tapi kalau dari terbesar berarti dari N sampai ke 1 gitu. Mungkin sekarang kita bisa langsung coba. Hmm, 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 hmm. Eh, hmm, hmm, bentar ya.
Ini tuh penulisannya memang gini kah? Define max. Oh, jadi max ini tulisannya gimana? Oh, dananya sama. Nah, 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 kita mulai, misalnya kita tadi mau mulai 5 data, 5 enter. Nah, nanti sini langsung masuk ke prosedur isi data. Mas kita 1, 2, 3, 4, 5. Dicetak dulu ke prosedur cetak data. Nah, ini dua ini prosedur sorting data atau max sort tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang terbesar 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gitu. Mungkin cukup sekian eh, yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dikerjakan untuk hasil praktikum dan tugas praktikumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.